Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Oke, baik. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang hakikat fisika ya, anak-anak. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Oke, ketua kelas pimpin doanya dulu. Doa selesai. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini untuk mengikuti pelajaran kita. Dan ibu akan mengabsen kelas satu persatu dulu ya. Ada berapa orang tuh? Rani hadir. Hadir ya. Lisa hadir. Putra hadir. Putri hadir. Irda hadir. Yuni ada yang tahu Yuni kemana? Sakit apa dia? Demam. Jangan lupa kalian jenguk teman kalian ya. Ketua kelas, apa ada suratnya dari Yuni? Tidak ada, berarti tanpa keterangan. Jadi kalau sakit ya udah, nggak apa-apa, ibu bikin sakit aja ya. Reja hadir. Rifki hadir. Oke, baik. Kita akan belajar tentang itu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, ibu akan tulis di papan tulis. Mana apanya? Spidolnya anak-anak? Ketua kelas? Oke. Nah, tulis ya. Itu hakikat fisika. Hakikat fisika. Dan prosedur. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, ada yang tahu nggak apa itu fisika? Anak-anak, ada yang nggak tahu nggak tuh fisika itu apa? Kalian punya bayangan nggak sih? Apa sih sebenarnya fisika itu? Tahu? Oh, tidak tahu. Oke, Ibu akan jelaskan. Tuh nih. Secara garis besar, pengertian fisika itu fisika yang itu berasal dari kata fisik, yang artinya yaitu alam. Jadi, ilmu fisika yaitu sebuah ilmu pengetahuan di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi. Itulah kita pentingnya mempelajari fisika itu. Jadi kita dapat mempelajari tentang fenomena alam yang terjadi di Indonesia ini, gejala alam yang terjadi di daerah kita, ataupun seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Kita masuk ke hakikat fisika. Apa sih sebenarnya hakikat fisika itu? Baiklah, kita akan jelaskan. Sains ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika adalah sebagai produk sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari energi serta interaksi keduanya. Hakikat fisika adalah fisika sebagai produk. Ada yang tahu apa itu fisika sebagai produk? Anak-anak? Baik, adalah pengetahuan. Oke, Ibu perjelas lagi ya. Kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kumpulan pengetahuan ini diperoleh dari keingintahuan manusia terhadap beberapa hal di sekitarnya, baik interaksi dengan sesama maupun dengan alam. Misalnya,
produk keingintahuan tentang gravitasi dan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat menambah pengalaman, pengetahuan, kemampuan, serta perubahan perilaku pada dirinya. Dan ada lagi yang kedua ini, fisika sebagai proses. Ada yang tahu fisika sebagai proses itu apa? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Fisika sebagai proses itu adalah cara penyelidikan menggambarkan para ilmuwan bekerja dan melakukan penemuan-penemuan fisika sebagai proses memberikan gambaran tentang pendekatan untuk menyusun pengetahuan serta berkaitan dengan fenomena dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Dan yang ketiga ini ada fisika sebagai sikap. Ada yang ngerti fisika itu? Fisika sebagai sikap itu adalah setiap langkah dan proses membutuhkan sikap ilmiah dan cara berpikir yang baik. Seperti itulah. Dan kita apa sih? Kalian kan pertanyaan-tanya kan, gimana? Apa sih Bu pentingnya kita mempelajari fisika itu? Kan kalian harus berpikir seperti itu kan? Apa sih pentingnya gitu kan? Tuh, kita dapat kita ketahui pentingnya kita mempelajari fisika ini. Melalui fisika dapat menyingkap rahasia alam, yaitu rahasia alam yang belum kita ketahui di bumi kita ini, yang kita tidak ketahui. Akibat kita belajar fisika, kita bisa mengetahuinya. Fisika yang kedua itu, fisika berperan besar dalam penemuan-penemuan teknologi. Itu bisa juga kayak penemuan-penemuan listrik. Dulu itu kan fisika tuh yang menemukan. Itulah seperti itu. Fisika berada di depan dan perkembangan teknologi. Tuh. Fisika sebagai ilmu dasar mempunyai andil dalam pengembangan ilmu-ilmu lain. Fisika melatih kita berpikir logis dan sistematis. Fisika ini melatih kita untuk berpikir secara logis dan sistematis, yang seperti konsep, matematikanya juga kita belajar di fisika. Dan kita perlu ketahui ruang lingkup fisika. Kita kan bingung tuh, apa sih ruang lingkup fisika? Kita bisa ketahui ruang lingkup fisika itu secara garis besar terbagi dua kelompok. Yang kita ketahui itu, ada yang tahu nggak apa itu sih dua kelompok ruang lingkup fisika? Berarti Ibu jelasin ya, ruang lingkupnya itu ada dua, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik itu yang bersumber pada gejala-gejala yang ditangkap oleh indera kita sendiri. Fisika klasik meliputi mekanika, listrik, magnet, panas, kalor, bunyi, optik, dan gelombang yang menjadi perbatasan antara fisika klasik dan fisika modern. Dan yang kedua itu fisika modern, yaitu cabang fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Misalnya, relativitas inti atom, radioaktivitas. Ruang lingkup fisika secara garis besar terbagi dalam kedua kelompok. Baik, kita akan menjelaskan ruang lingkup fisika klasik itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu fisika klasik dan fisika modern. Pembagian ruang lingkup menjadi dua yang berbeda dilandasi dari cara dan juga pengalaman manusia dalam mendapatkan aksi-reaksi peristiwa. Aksi-reaksi yang dimaksud adalah berupa hal yang berhubungan dengan mekanika, magnet, listrik, dan statis. Dan ruang lingkup di fisika modern itu disebut sebagai ruang lingkup fisika modern, tentu ada alasannya. Alasannya yaitu mendasari adalah karena ilmu fisika satu ini berkembang pada abad ke-20. Pengembangan ilmu fisika ini juga didasari atas penemuan dari ilmuwan fisika ternama, yaitu Albert Einstein. Siapa yang tak kenal dengan Albert Einstein, yang menemukan dan mengembangkan teori tentang relativitas, menghasilkan rumus yang kemudian dijadikan dasar penetapan perkembangan
ruang lingkup ilmu fisika. Terima kasih. Baiklah, inilah penjelasan kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita sudah menyelesaikan materi kita tentang hakikat dan prosedur ilmiah yang kita bisa lihat itu. Ada yang kurang paham anak-anak? Kalau ada yang kurang paham itu ditanyakan aja ya. Soalnya kan ini kita materinya itu kita santai-santai aja, nggak perlu cepat-cepat. Jadi ada yang ingin ditanyakan di mana kalian kurang paham itu kalian tanyakan. Sebelum nanti ada ibu kasih tugas kalian nggak mengerti, lebih baik kalian pertanyakan sekarang. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah paham semua berarti ya. Udah, terima kasih. Kita akhirilah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga minggu depan kita bisa jumpa lagi dengan sehat-sehat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu duluan dulu ya anak.